Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Temanya adalah iman dan karakter di dalam Kristus. Nah, baik adik-adik semua, kita tidak akan memakai waktu yang banyak, ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk mau bertanya, ya. Mau bertanya apa saja boleh terkait dengan iman Kristen, atau mungkin mengalami kesulitan baca Alkitab, tidak mengerti kenapa. Nah, nanti kita boleh bertanya ya. Nah, kita mau bahas tentang iman dan karakter dalam Kristus. Iman dan karakter ini dua hal yang sangat penting. Ya. Orang yang beriman dia harus mempunyai karakter, dia harus punya perilaku, dia harus punya perbuatan yang baik. Alkitab menuntut kita untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain Alkitab juga menuntut supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu harus mempunyai karakter yang baik. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus punya karakter yang baik. Hanya pertanyaannya besar adalah apakah kita bisa memiliki karakter yang baik? Nah, di sini saya mau bagi dua pembahasan ini. Pertama, mari kita membahas ketika kita di luar Kristus atau kita belum percaya kepada Kristus. Bukan hanya kita, tapi semua orang. Semua orang siapa saja, kalau dia tidak percaya kepada Yesus, bisakah dia berbuat baik? Atau bisakah dia punya karakter yang baik? Ternyata Alkitab bilang tidak bisa. Coba kita lihat contoh Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi yang namanya manusia itu tidak ada yang berbuat baik. Satu orang pun tidak ada yang baik. Ya. Coba lihat Markus 10 ayat 18. Lewat saja beberapa ayat. Markus pasal 10 ayat 18. Itu bilang begini. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berarti yang baik itu hanya Allah. Yang bukan Allah tidak baik. Dan ayat tadi mengatakan bahwa memang tidak ada yang baik. Ya. Nah, mengapa sampai kok tidak ada yang baik? Kadang-kadang kita pikir, rasanya kita misalnya lihat orang agama lain juga ada yang baik-baik ya. Sementara ada orang Kristen yang jahat. Ada orang Kristen yang rajin ke gereja tapi ternyata hidupnya jahat. Ada orang agama lain tapi ternyata hidupnya baik. Tapi ternyata menurut ayat ini sebenarnya tidak ada yang baik. Coba kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Dia bilang begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi, besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Selalu semata-mata. Berarti memang semua kita ini adalah orang yang tidak ada yang baik. Dan kita memang tidak mungkin ada kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sampai tidak mungkin? Ya, tadi saya bilang ya bahwa kalau dilihat kadang-kadang dalam pengalaman hari-hari kita bisa lihat ada orang, bahkan orang tidak percaya Tuhan pun bisa hidup baik. Tapi ingat bahwa dari sudut pandang manusia memang begitu. Kita bisa lihat orang bahkan tidak bertuhan pun ternyata hidup baik. Tapi kita menyorotinya dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Allah. Kalau dari sudut pandang Tuhan Allah, maka Tuhan punya standar. Buat baik itu bagaimana? Nah, sekarang coba lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau begitu supaya berkenan pada Allah harus tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kalau begitu untuk berkenan
harus beriman. Bagaimana kalau orang berbuat baik tapi dia tidak beriman? Berkenan tidak? Oke, kalau kamu lihat orang kecelakaan, tolong kan? Tolong bawa ke rumah sakit, baik nggak? Tapi ternyata kamu bukan orang beriman. Kira-kira yang kamu buat berkenan tidak? Enggak ya? Ayat itu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Kalau orang rajin ikut youth, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Dia hanya ya rame-rame aja, mumpung nyanyinya enak, musiknya enak, gitu. Ada banyak teman, ikut pacar. Tapi sebenarnya nggak beriman. Maka waktu dia ikut youth, berkenan? Tidak. Ya. Kasih persembahan. Baik ya. Tapi kenapa dia kasih persembahan? Dia beriman? Kalau ternyata tidak, maka kasih persembahan pun tidak, Tuhan tidak berkenan. Kalau begitu, menurut ayat ini, supaya berkenan kepada Tuhan, orang harus beriman. Nah, beriman di sini nih, beriman kepada siapa? Konteks Ibrani ini adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu sekarang, orang agama lain yang tidak percaya Yesus itu, mereka juga berbuat baik ya. Apakah berkenan? Kalau berkenan, maka ayat ini salah. Kalau ayat ini benar, maka sebenarnya orang beragama lain biarpun mereka berbuat baik tetap tidak bisa berkenan. Jangankan orang agama lain, orang Kristen pun kalau dia tidak beriman, kok tidak berkenan juga, apalagi orang agama lain. Bagaimana dengan orang yang satu hari sembahyang 12 kali, tapi sebenarnya dia tidak beriman? Berkenan? Ternyata tidak. Jadi berarti supaya berkenan itu Tuhan pertama-tama mau lihat imannya ada atau tidak. Ya. Tapi ternyata bukan hanya soal berkenan, tapi coba lihat Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau buat sesuatu tapi tidak berdasarkan iman, dosa. Oke, kamu tetanggamu kelaparan, mau mati, tidak ada makan. Kamu kasih dia makan. Baik ya. Tapi ternyata Tuhan lihat-lihat kok kayaknya ini anak gak beriman ya. Lalu berlakukan ayat itu. Dan kasih makan orang lapar tidak berdasarkan iman adalah, jadi waktu kamu kasih makan orang lapar, kamu berdosa. Ya ini bukan saya loh ya bilang ya, ini ayatnya ya. Ikut melayani, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik. Tapi ternyata dia tidak beriman. Dan jadi WL, singer, pemain musik tidak berdasarkan iman adalah, maka yang jadi WL dosa, yang singer dosa. Dosa semua. Karena tidak ada iman. Kalau begitu sebenarnya iman ini penting sekali. Karena begitu iman tidak ada, semua yang kita buat jadi dosa. Nah sekarang coba pikir begini ya. Kalau memang jadi WL tidak ada iman dosa, mending tidak usah ya. Ya kan? Kalau melayani tidak ada iman jadi dosa, mending gak usah melayani. Kasih persembahan, tidak ada iman, dosa. Kalau begitu tidak usah kasih persembahan. Hadir di youth, tidak ada iman, dosa. Kalau begitu gak usah hadir. Tapi kalau kamu tidak hadir, coba lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa juga.
Jadi kalau kamu tidak ikut youth, kamu berdosa. Ikut, dosa juga. Tidak ikut, dosa juga. Tolong orang, dosa. Tidak tolong, dosa. Kok dosa semua ya? Ya, artinya kalau orang tidak ada iman, semua yang dia buat itu hanya dosa saja. Dia mau baik, dia mau jahat, pokoknya semua dosa. Kalau dia tidak ada iman. Maka kalau begitu kita bisa lihat iman itu sesuatu yang penting. Nah, kalau seandainya saya sudah beriman, maka semua yang saya buat, yang tadi kalau tidak ada iman kasih makan orang, dosa. Tapi begitu saya sudah beriman, sekarang sudah berkenan kan? Sudah berkenan. Maka pada waktu kamu kasih makan orang susah, kamu berkenan pada Tuhan. Dan bukan hanya berkenan, Tuhan kasih kamu upah, kasih kamu berkat. Ya, kamu ketemu orang kecelakaan. Kalau kamu tidak beriman, kamu tolong orang kecelakaan, kamu berdosa. Tapi kalau kamu sudah beriman, ini orang baik nih ya. Ternyata Tuhan berkenan pada perbuatannya, kamu tolong orang susah, kamu dapat upah dari Tuhan. Ya. Ikut melayani, tidak ada iman, berdosa kamu. Tapi kalau kamu sudah beriman, baru kamu melayani, maka jeripayamu tidak sia-sia. Maka Tuhan hitung semua pengorbanannya. Ini anak ini korban waktu, ya korban tenaga, korban duit, semua perhatian, dia rajin ikut melayani. Tuhan hitung semua, maka Tuhan akan memberikan upahmu besar di surga. Upah di surga ya, bukan masuk surga ya. Kalau masuk surga itu bukan upah. Masuk surga itu hadiah gratis dari Tuhan. Kamu tidak perlu buat apa-apa. Waktu kamu beriman, Tuhan kasih kamu gratis, ya. Tapi waktu kamu berjuang dan melayani dengan sungguh-sungguh, asal sudah beriman, maka Tuhan pasti akan memberikan upah. Makanya dibilang air sejuk secangkir saja, kalau diberikan kamu tidak kehilangan upahnya. Kecil saja, asal kamu beriman. Maka modal pertama itu harus pastikan bahwa kamu beriman. Karena kalau tidak ada iman, maka semua yang kau buat akhirnya ujung-ujungnya dosa semua. Nah Pak, kalau begitu beriman itu bagaimana Pak? Soalnya kan kita ini Kristen semua. Tidak. Tidak semua orang Kristen pasti orang beriman. Kristen menjadi beriman itu tidak tergantung kamu lahir dari papa Kristen, mama Kristen, opa, oma Kristen, nenek moyang Kristen. Bukan. Karena tidak semua yang ada di dalam garasi itu mobil kan. Begitu juga. Tidak semua yang ada di dalam gereja adalah orang Kristen. Sungguh-sungguh. Karena ternyata ada orang yang ya karena opa Kristen, oma Kristen, papa mama Kristen, otomatis waktu lahir bawa ke sekolah minggu. Lalu ikut sekolah minggu, lalu ikut remaja, ikut youth. Lalu akhirnya ya dibaptis lalu KTP-nya Kristen. Tidak. Ya. Beragama Kristen bisa dari lahir. Tapi menjadi Kristen yang sungguh-sungguh itu mulai dari kamu buka hati terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu. Karena kamu orang berdosa, saya orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, Tuhan pasti akan menghukum kita di dalam neraka. Tapi ada yang mau mengganti kita, yaitu juru selamat, Yesus Kristus. Nah, setelah dia mengganti kita, maka cukup kamu percaya, sungguh-sungguh terima dia sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu. Itu namanya kamu beriman. Jadi kalau sekian lama sudah beragama Kristen, tapi kamu belum pernah sungguh-sungguh buka hati, Tuhan Yesus hadirlah, jadilah juru selamat bagi saya. Saya mengakui saya orang berdosa, saya harus binasa. Karena Kristus tidak selamatkan saya pasti masuk neraka. Tapi saya bersyukur Yesus mau mati buat saya. Dan saya terima engkau sebagai juru selamat saya. Itu baru disebut kamu percaya. Ya. Maka nomor satu yang harus penting adalah iman. Kita kan mau bicara iman dan karakter.
karakter. Nah, kalau kita bicara iman dan karakter, tak usah omong karakter dulu. Kalau tidak ada iman, tidak ada satu karakter pun yang baik. Maka modal dasar adalah, apakah kamu sudah sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Kamu sudah pernah buka hati terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kamu? Kalau ya, kamu orang beriman. Ya. Nah, kalau sudah beriman, dan kata lain, sebelum kita beriman itu tidak ada karakter yang baik. Semua di mata Tuhan itu jelek, dosa, jahat. Tapi yang kedua sekarang, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, apa yang terjadi waktu kita percaya? Waktu kamu sudah sungguh-sungguh percaya, yang terjadi adalah Tuhan akan kasih Roh Kudus. Lihat Yohanes pasal 7, 38-39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau begitu, orang yang percaya dapat roh. Lihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kamu belum percaya seperti saya bilang tadi, gak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Tapi kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan pasti kasih Roh Kudus di hati. Nah, roh ini namanya Roh Kudus. Kalau roh ini namanya Roh Kudus, maka dia kerjanya menguduskan. Karena itu, waktu dia menguduskan kamu, maka hidupmu itu akhirnya kalau Roh Kudus di dalam, Roh Kudus akan menghasilkan buah. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu karakter kan? Karakter jadi bagus kan? Karakter bagus itu dari mana? Buah roh. Bagaimana bisa dapat roh? Beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, bagaimana bisa muncul buah? Kalau buah tidak ada, karakter juga tidak bagus. Karena itu, waktu kita sudah percaya dapat Roh Kudus bekerja di dalam kita, lalu akhirnya kita bisa menghasilkan buah roh, dan itulah karakter yang baik. Maka orang kalau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, maka dia pasti akan muncul karakter yang baik. Ya. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Lihat 1 Tesalonika 1. Ini orang percaya di Tesalonika. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Imanmu, berarti mereka ini sudah percaya. Ya, sudah percaya. Kenapa mereka percaya? Karena Paulus menginjil mereka. Ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu. Berarti mereka sudah dengar Injil, sudah percaya. Begitu mereka sudah percaya, apa dampaknya? Kembali ke 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Pekerjaan imanmu, berarti imannya tidak hanya di hati, imannya tidak hanya di pikiran, imannya muncul lewat pekerjaan atau perbuatan. Ada usaha kasihmu, kasihnya mulai muncul, ada ketekunan, itu kan karakter yang baik. Kalau begitu, karakter yang baik itu lahir dari iman. Seperti dalam Alkitab bahasa Inggris NIV dikatakan bahwa pekerjaanmu yang dihasilkan oleh iman.
Maka nomor satu iman. Habis iman pasti karakter akan muncul. Sekarang coba lihat Efesus 2. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena berbuat baik. Tapi iman. Bukan hasil usahamu. Jadi selamat itu bukan usaha. Itu hadiah. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Nah, setelah dia beriman dan selamat, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti beriman dulu. Kalau sudah beriman, maka perbuatan baik pasti muncul. Karakter mesti muncul. Kalau begitu begini. Coba pikir ya. Kalau ternyata orang itu mengaku di mulut dia beriman tapi hidupnya jahat terus. Artinya apa? Artinya dia belum sungguh-sungguh beriman. Kalau dia sungguh-sungguh beriman, pasti hidupnya tambah baik. Sempurna belum, tapi pasti tambah baik. Nah, sekarang adik-adik coba pikir, kira-kira hidup kalian tuh makin hari makin baik atau makin jelek? Pak, saya nggak bisa nilai saya sendiri. Oke, kalau begitu coba kamu nilai temanmu. Menurutmu selama bergaul dengan temanmu makin hari dia makin baik atau makin buruk? Atau Pak, lurus saja, rata saja? Kalau dia rata saja nggak tambah baik, ya, dia rata saja nggak tambah baik atau bahkan tambah buruk, artinya ada yang tidak beres dengan iman. Coba adik-adik ingat cerita tentang Sakeus. Sakeus itu kan ambil uang orang kan? Tapi sejak dia percaya Yesus, dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Kalau saya pernah peras orang, ku ganti 4 kali lipat. Berarti Sakeus tambah baik ya? Tambah baik. Makanya dulu ada lagu. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, hidupku berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Nah, kalau Yesus di hati, pasti hari tambah baik. Nah, kalau tadi kamu menilai temanmu kok makin hari makin jahat ya. Nah, kalau begitu harus berdoa. Supaya apa? Supaya dia sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Supaya makin hari hidupnya makin baik. Maka karakter yang baik hanya mungkin dilahirkan dari iman. Nah, maka yang belum beriman sungguh-sungguh jangan harap karakter bisa baik. Tapi yang sudah mengaku beriman harus berjuang dan membuktikan itu dengan karakter yang baik. Kalau rajin youth mengaku beriman tapi melawan orang tua, luar biasa. Kok ini tambah buruk ini? Ya. Karena itu jadi anak muda yang punya karakter yang baik diawali dengan beriman. Jadi yang perlu didoakan itu pertama adalah doakan supaya kamu sungguh-sungguh beriman. Habis itu doakan supaya karakter menjadi baik. Sekarang saya mau kasih kesempatan kalian masing-masing berdoa untuk orang di sebelah kanannya. Berdoa supaya dia sungguh-sungguh beriman, satu. Kedua, berdoa supaya imannya diwujudkan lewat karakter yang baik. Orang di sebelah kanannya. Ya. Atau gini lah, enggak usah lah, enggak harus dua-dua lah. Yang kiri kanan masing-masing. Jadi kalian berdua gitu ya, saling mendoakan. Ya, pertama 2 pokok doa ya. Pertama berdoa supaya dia beriman sungguh-sungguh, percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, ya. Habis itu berdoa supaya karakternya tambah baik. Oke.
Silakan menghadap dua-dua orang. Dan mulai. Ya. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, mari berdoa untuk orang di sebelah saudara. Ya, dua-dua aja itu, enggak usah ke sini. Ya. Oke, sudah habis baru kita tanya jawab. Sudah dapat pasangannya? Lalu kalau yang datang sama pacar, jangan lupa doakan pacarnya. Kalau pas pacarnya di samping ya doakan, tapi kalau pacarnya nggak di samping, ya tambahkan pokok doa itu supaya pacar saudara makin hari makin baik, jangan makin jahat. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, mari sekarang kita semua ikut saya ya. Ikut saya berdoa. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur sudah dengar firman Tuhan. Tanpa iman kami tidak bisa buat baik. Kami hari ini buka hati kami, undang Tuhan Yesus. Marilah Tuhan Yesus, masuklah di hati saya, jadi juru selamat saya, jadi Tuhan saya. Terima kasih Tuhan, saya orang berdosa, tapi Yesus mati ganti saya. Sekarang saya diselamatkan, bukan karena kebaikan saya, tapi karena iman pada Yesus. Tuhan tolong, setelah saya beriman, saya bisa buktikan iman melalui karakter yang baik. Tolong saya, makin hari hidup saya makin baik, makin memuliakan Tuhan, makin jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, sekarang kita mau tanya jawab. Sekali lagi boleh tanya apa saja, ya. Yang mau bertanya silakan. Ya, mari kita bahas ya. Kita sebagai orang Kristen, kita harus dukung Palestina atau Israel atau tidak memihak. Biasanya kalau ada perang antara Israel dan Palestina, orang Kristen langsung rata-rata bela Israel ya. Orang Islam langsung bela Palestina ya. Hanya kita lupa bahwa di dalam Palestina juga ada orang Kristen. Dan di dalam Israel juga ada orang Islam. Ada orang Islam. Bahkan orang Kristen di Palestina lebih banyak daripada orang Kristen di Israel. Nah, berarti ini bukan perang agama. Jadi kalau kita bela Israel, lalu Israel bom Palestina, ada saudara-saudara seiman kita yang Kristen di sana mati. Atau kita bela Palestina, musuh Israel. Waktu kita musuh Israel juga, Alkitab juga bicara di dalam Alkitab bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Biarpun mereka tidak selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang coba pikir, mayoritas Israel tidak percaya Tuhan Yesus. Sementara ada orang-orang Palestina yang sungguh-sungguh percaya Yesus, biarpun tidak banyak. Jadi kita mau memilih mana? Ya, sebaiknya adalah kita tidak memihak. Dan mungkin langkah yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa supaya perang segera dihentikan dan perdamaian terjadi. Jadi sebenarnya kita bela apa? Israel atau Palestina? Belalah perdamaian. Ya, masalahnya kita ini tidak terlalu tahu apa yang terjadi di sana. Apalagi ditambah dengan berita-berita di media kita yang rata-rata telah disortir dan menampilkan Israel yang jahat-jahat saja. Padahal belum tentu begitu juga. Nah, karena itulah kita tidak tahu
apa-apa perkembangannya, memang alangkah bijaknya adalah kita lebih baik berdoalah untuk perdamaian di sana. Ketimbang kita pro sana pro sini tanpa tahu mana yang benar, tapi korban jatuh begitu banyak. Ya, jadi sebaiknya kita pro perdamaian saja dan mengupayakan itu. Kedua, apa yang dilakukan Yesus dari usia 1 sampai 30 tahun. Nah, Tuhan Yesus kan lahir, lalu lahirnya di Bethlehem, tapi besarnya di Nazaret. Makanya dibilang Yesus orang Nazaret. Nah, lalu Alkitab membicarakan tentang usia Yesus pada waktu kecil itu, yaitu dia berumur 12 tahun di Bait Allah. Tiba-tiba Alkitab langsung dengan Yesus umur 30 tahun langsung keluar minta dibaptis oleh Yohanes. Maka berarti ada tahun-tahun Yesus yang hilang. Mulai umur 13 sampai 29 Tuhan Yesus pergi kemana. Ada seorang namanya Anand Krishna, dia bilang bahwa Yesus itu pergi merantau ke India. Lalu Yesus belajar agama Hindu di sana, menjelang umur 30 dia pulang kembali ke Israel. Sementara itu ada lagi satu orang namanya Nicholas Notovics. Dia itu menulis buku The Lost Years of Jesus dan dia bilang Tuhan Yesus itu pernah pergi berguru belajar Buddha di pegunungan Himalaya. Di Tibet sana ada perpustakaan di lereng Himalaya di mana ada data bahwa seorang bernama Yesus pernah merantau ke sana. Umur menjelang 30 baru datang. Nah, tapi saya juga bikin buku tandingan dengan judul yang sama, The Lost Years of Jesus. Saya bantah Anand Krishna, saya bantah Nicholas Notovics, dan saya sampai pada kesimpulan, Yesus tidak mungkin ke India atau ke Himalaya. Karena dia dikenal sebagai Jesus of Nazareth. Kalau dia besar di India, mestinya Jesus of India atau Jesus of Indusan, Jesus of Himalaya. Tidak. Yesus itu tetap di kampungnya Nazaret. Kalau adik-adik baca di Matius pasal 13, bukankah dia ini anak tukang kayu? Tapi di Markus 6 ayat 3, bukankah dia ini tukang kayu? Berarti kelihatannya Yusuf sudah mati, bapaknya. Lalu dia ganti profesi bapaknya jadi tukang kayu. Maka dia bantu mamanya, mengabdi kepada mamanya. Selama itu dia besar di Nazaret sampai umur 30 tahun melayani. Kenapa Pak tunggu terlalu lama sampai 30 tahun? Karena di dalam perjanjian lama imam-imam bertugas minimal umur 30. Makanya Yesus juga ambil umur yang pas supaya cocok dengan imam perjanjian lama. Ya, gitu ya. Pastor, aku mau nanya gimana sih menghadapi diri kita yang seringkali lupa untuk beriman. Begini. Iman itu ada 3 macam. Ya. Iman itu ada 3 macam. Yang tadi saya bilang tadi, terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan. Itu namanya iman, itu namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Untuk masuk surga itu iman yang begitu yang tadi saya omong. Tapi ada iman yang kedua. Iman yang kedua itu namanya historical faith. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Allah cipta Adam dan Hawa, tempatkan di mana? Lalu di Taman Eden ada yang goda Adam dan Hawa. Siapa? Ular. Kalian tahu dari mana? Alkitab. Alkitab kitab apa? Kejadian. Siapa yang tulis kitab Kejadian? Musa. Apakah waktu di Taman Eden Musa sudah lahir? Terus bagaimana kalian bisa tahu itu betul? Itu namanya iman. Itu namanya historical faith. Kita percaya ya semua yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, maka yang nomor 1 iman tadi itu harus sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai juru selamat supaya mati masuk surga. Tapi yang kedua harus percaya apa yang dikatakan Alkitab, namanya historical faith. Tapi yang ketiga namanya practical faith. Iman dalam hidup praktis. Tuhan,
Saya mau ke sana, jaga saya ya. Lindungi saya di dalam perjalanan ya. Tuhan, saya mau ujian, tolong saya ya. Tuhan, saya utang banyak, Tuhan bantu saya ya. Itu namanya practical faith, iman dalam hidup hari-hari. Nah, iman semacam itu akan muncul dari kita belajar firman Tuhan dan doa. Baca kitab suci, doa tiap kalau mau tumbuh. Kalau begitu, apa yang harus kita buat supaya kalau kita lupa beriman? Ya harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Ya, oke. Apa bedanya iman dengan delusi? Kalau kita terus percaya sesuatu tanpa bukti yang bisa diuji secara objektif. Begini, ada dua hal penting yang harus kita pahami. Sekarang saya tanya kalian, menurut kalian, saya harus mengerti baru saya percaya atau saya percaya dulu baru saya mengerti? Kamu percaya baru kamu mengerti atau kamu mengerti dulu baru kamu percaya? Berarti percaya nggak mengerti? Kalau kamu tidak mengerti, terus kamu percaya, itu apa yang kamu percayai? Kalau begitu harus mengerti dulu baru percaya. Sekarang kalau saya, apakah kalian percaya Yesus Tuhan? Percaya. Kenapa kalian percaya Yesus Tuhan? Gak tahu, pokoknya Tuhan. Itu namanya kalian hanya percaya tanpa mengerti. Jadi harusnya mengerti dulu baru percaya. Tapi ada hal-hal yang melampaui akal kita. Kalau dia melampaui akal kita, maka perlu percaya dulu baru mengerti. Misalnya doktrin tentang Allah Tritunggal. Itu kan sukar sekali. Menunggu mengerti kita tidak akan bisa percaya. Tapi kita beriman, maka Tuhan akan tuntun kita pada mengerti. Persoalannya adalah, apakah kita bisa percaya tanpa bukti? Oh tidak. Iman Kristennya ada bukti yang begitu banyak. Walaupun bukti-buktinya seringkali kita tidak tahu. Contohnya, ya kita, apakah di Alkitab cerita bahwa Yesus mati dan bangkit? Apakah kita bisa percaya? Jangan-jangan itu dongeng. Tidak. Di luar Alkitab ada catatan-catatan sejarah dari ahli-ahli sejarah Yunani, Romawi yang memberikan bukti bahwa Yesus bangkit. Kalau begitu iman kita itu bukan delusi. Iman kita itu betul-betul berakar dari sejarah. Ya, saya suka sejarah. Maka kalau kita belajar sejarah dunia sekuler, ujung-ujungnya tetap benar secara Alkitab. Jadi Alkitab bukan buku dongeng. Itu buku yang kalau menyentuh sejarah pasti benar. Jadi iman bukan delusi. Saya punya teman mulai meragukan keberadaan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan sebagai teman sesama saudara seiman agar tidak salah menanggapi keraguan? Dia meragukan keberadaan Tuhan. Harus yang kamu lakukan harus tahu apa alasan dia meragukan keberadaan Tuhan. Oh, saya tidak percaya Tuhan karena saya tidak bisa melihat Tuhan. Tanya dia, kamu percaya ada listrik nggak? Kalau dia percaya ada listrik, kan listrik tidak dilihat. Bagaimana kamu bisa percaya listrik ada? Karena listrik tidak dilihat, jadi saya tidak percaya. Coba kamu pegang kabel telanjang coba. Kamu langsung sadar dia ada kan? Artinya tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ya kan? Nah, jadi yang kalian harus cari tahu adalah cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia meragukan keberadaan Tuhan. Baru dipikirkan jawabannya. Biasanya orang meragukan keberadaan Tuhan karena Tuhan tidak dilihat. Ya kan? Oke, berikut. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan atau membangun sebuah pertemanan antara kita dengan Tuhan seperti Yesus dan muridnya? Tidak ada cara lain selain kamu bergaul dengan Tuhan every day, pakai doa dan firman. Adik-adik, satu hari ada satu pesta taman. Di pesta taman tuh tiba-tiba ada jangkrik banyak bunyi.
Begitu bunyi jangkrik banyak, langsung ada seorang berkata, ini ada 98 ekor jangkrik yang berbunyi bersamaan. Lalu yang lain kaget, bagaimana kau tahu ada 98 ekor? Kan kamu tidak hitung. Dia bilang, iya, karena saya adalah profesor jangkrik. Saya teliti jangkrik ini 10 tahun. Dan saya belajar membedakan bunyi jangkrik yang satu dengan jangkrik yang lain. Tiap hari dengar suara jangkrik. Sampai orang lain tidak bisa bedakan, saya bisa bedakan. Mengapa saya bisa tahu 98? Karena tiap hari saya dengar suara jangkrik. Nah, kamu bisa akrab dengan Tuhan kalau tiap hari kamu dengar suara Tuhan. Kalau doamu jarang, baca Alkitabmu jarang, bagaimana kamu bisa dekat dengan Tuhan? Ya, jadi caranya seperti teman dengan Tuhan tuh harus banyak bicara, banyak bergaul, ya. Oke. Ada lagi? Ini sudah nih. Ada saatnya, sudah tuh. Ada saatnya kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi waktu badai datang jadi goyah. Semua takut jalan. Cara supaya tetap, mana ini? Ada saatnya kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi waktu badai datang jadi goyah semua dan takut jalan. Caranya biar tetap teguh waktu ada badai bagaimana? Tuhan Yesus bilang begini, orang yang bangun dengar firman-Ku tapi tidak melakukan, dia seperti membangun di atas pasir. Begitu datang banjir, roboh. Tapi orang yang mendengar firman dan melakukan, dia seperti membangun rumah di atas batu. Datang banjir, maka dia tetap berdiri. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya itu waktu badai datang saya bisa tetap teguh berdiri? Ya kalau kamu belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kamu melakukannya seperti Tuhan Yesus bilang, pasti imanmu akan kuat. Ya. Karena itu iman itu baru kuat kalau justru datang badai. Ya. Kamu baru tahu. Kadang-kadang justru tidak ada badai itu membuat kita lengah. Satu hari angin timur dan angin barat mau taruhan, tuh ada monyet di pohon. Siapa bisa robohkan monyet dari pohon dia paling jago. Oke, angin barat bilang gua duluan. Langsung dia ambil ancang-ancang, sikat pohon itu hampir patah. Monyet peluk kuat-kuat itu batang pohon. Mau patah pun dia peluk. Sampai akhirnya angin barat berhenti, monyet masih di pohon. Lalu angin timur bilang sekarang giliran gua ya. Lalu dia sepoi-sepoi basah, ya. Lalu monyet ngantuk dan tidur. Monyet mimpi dan jatuh. Kenapa monyet jatuh? Bukan karena angin barat yang kencang, tapi angin sepoi-sepoi. Ya, kalau begitu justru kita bisa jatuh kalau tidak ada badai. Tapi begitu ada badai, kita pegang kuat firman, kita teguh. Apakah jika Yesus mengasihi tanpa syarat, jangan ini dulu. Apa? Nih, nggak niat nih. Apa yang menjadi tolok ukur kita beriman atau tidak? Maksudnya, bagaimana cara kita tahu apa yang kita lakukan sudah menggunakan iman atau belum? Ya, kalau saudara tanya begini, maka itu sepertinya menyentuh iman yang saya sebut tadi dalam iman level 3, yaitu iman praktis. Nah, mau tahu atau tidak, itu harus uji dari firman Tuhan. Contoh, boleh nggak kalau saya pacaran sama orang agama lain? Tapi kan cinta. Mau tahu benar atau tidak, maka harus ujinya pakai Alkitab. Ternyata dalam 2 Korintus 6 ayat 15 dia bilang janganlah kamu menjadi pasangan dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau begitu, supaya kamu tahu kamu tuh lagi jalan benar apa tidak, ya harus pakai ayat Alkitabnya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Berarti salah atau benar itu dari Alkitab. Sekarang saya nanya, kalau
sudah suami istri boleh cerai enggak? Enggak boleh ya. Tapi kalau terlanjur cerai lalu mau rujuk kembali boleh enggak? Oke, kalau papa dan mamamu cerai, lalu papamu sudah kawin lagi, mamamu sudah kawin lagi, 5 tahun kemudian papa dan mamamu mau kembali, boleh? Yang boleh dasarnya apa, yang nggak boleh dasarnya apa? Nah, itu mesti ada ayatnya. Nah, kalau begitu kita tidak akan tahu begitu kalau kita tidak membaca Alkitab dengan baik. Sekarang, boleh cerai enggak? Nah, ada kasus begini. Dia bikin video, ternyata istriku laki-laki. Habis nikah baru tahu, ternyata dia laki-laki. Sekian lama, kukira dia perempuan. Tapi sudah terlanjur diberkati di gereja, boleh cerai enggak? Oke. Boleh merokok enggak? Apakah ada ayat dilarang merokok? Tidak ada. Boleh pakai narkoba? Ada ayat melarang? Dilarang narkoba. Memang enggak ada. Tapi ada ayat implisit lain yang melarang itu. Oke. Kalau Tuhan sudah cipta kita begini, boleh kami rubah-rubah? Tuhan sudah kasih rambut hitam, bolehkah kasih warna merah? Nah, semuanya harus back to the Bible. Kalau begitu, bagaimana sih supaya saya itu jalan beriman tuh? Ya harus rajin baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, kita nggak tahu mana benar, mana salah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, oke. Sering kali kita dikucilkan padahal kita adalah anak Allah yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kenapa kita terus diuji begitu berat sampai melampaui diriku? Tidak mungkin. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan itu tahu kekuatanmu, kalau kekuatanmu 5 saja Tuhan tidak akan kasih pencobaan sampai 7. Ya. Tapi berat sekali. Ini level 7. Artinya memang imanmu level 7. Ya kan? Nah, kenapa sampai saya beriman kok ternyata berat sekali? Karena iblis pasti serang. Kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu kira iblis senang? Karena itu wajarlah. Kalau kamu anak Tuhan, kamu diserang iblis. Wajar. Tapi kalau hidupmu tenang-tenang saja tidak diserang iblis, kayaknya kamu anaknya iblis deh. Kan gitu kan? Jadi kalau anak Tuhan ya wajar diserang. Kenapa Tuhan Yesus ketika mengajar selalu menggunakan perumpamaan dan seringkali tidak ada penjelasannya? Ada 2 tujuan. Tujuan pertama, kadang-kadang perumpamaan itu untuk menolong kita mengerti. Apa yang susah-susah itu, sulit-sulit itu Tuhan Yesus pakai perumpamaan kita bisa mengerti. Oke, saya seringkali pakai perumpamaan begini. Kita itu boleh semua boleh ke gereja sama, tapi seringkali motivasinya beda. Tidak semua orang yang ke gereja itu motivasinya sama. Lalu saya kasih perumpamaan. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari. Ya toh? Tapi mengapa kucing lari, kenapa tikus lari? Beda kan? Kucing lari karena lapar ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Kalau begitu, satu lari masalah nyawa, satu lari masalah perut. Nah, itu namanya perumpamaan. Jadi perumpamaan itu apa yang sulit disederhanakan. Tapi kadang-kadang Tuhan tutup kebenaran. Tuhan kasih perumpamaan, kenapa? Karena ada orang-orang sok tahu seperti ahli Taurat yang sebenarnya tidak memerlukan firman Tuhan. Maka Tuhan pakai perumpamaan supaya tutup kebenaran. Sehingga mereka dengar, mereka tidak akan paham. Kalau orang cinta firman, Tuhan pasti bukakan kebenaran. Tapi kalau orang tidak suka firman, Tuhan tutup kebenaran dari dia.
Makanya dia kasih dengan perumpamaan. Kejadian 6, 1-2. Siapakah dimaksud dengan anak-anak Allah dan siapakah anak manusia? Kejadian 6 ayat 1-2 itu bilang, lalu anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Keturunan mereka orang-orang raksasa. Gara-gara itu ada yang bilang, itu anak-anak Allah itu pasti malaikat. Jadi malaikat kawin dengan manusia. Malaikat itu makhluk roh, sama seperti setan. Tidak punya tubuh. Kalau tidak punya tubuh mau kawin bagaimana? Jadi itu pasti bukan malaikat. Ya, terus itu siapa? Konteksnya anak-anak Allah itu keturunan orang benar dari turunan Set. Sementara anak-anak manusia itu adalah keturunan orang berdosa dari jalur Kain. Dengan kata lain, orang-orang benar kawin dengan orang beriman, kawin dengan orang tidak beriman. Nah, itulah yang tadi saya bilang kan, dilarang dalam 2 Korintus 6:14. Maka orang yang beriman tidak boleh menikah dengan orang tidak beriman. Jadi yang sedang pacaran sama agama lain, besok putus ya. Bagaimana pastor menjelaskan konsep kasih karunia atau pengampunan dalam kekristenan kepada seorang yang baru mengenal? Begini, kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima atau Tuhan berikan pada kita walaupun kita tidak layak terima. Ya. Kalau kamu ujian di sekolah, saya guru, saya kasih kamu ujian ya. Kamu belajar sungguh-sungguh dapat nilai 7. Itu upahmu 7 karena kamu belajar. Tapi waktu ujian kamu gak masuk sama sekali, hilang, tapi saya kasih 100. Nah, itu namanya kasih karunia. Kalau kamu kerja di rumah saya jadi pembantu, satu bulan saya kasih 5 juta, itu namanya gaji. Tapi kalau kamu tidak kerja tapi saya jatah 1 bulan 5 juta. Terus kamu keliling Jakarta, fitnah saya lagi, saya kasih 5 juta lagi. Nah, itu namanya kasih karunia yang besar, itu amazing grace. Nah, kita ini orang berdosa, Tuhan harusnya lempar kita ke neraka, tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ternyata Tuhan mau mati bagi kita, mau selamatkan kita, namanya kasih karunia ya. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena kita baik, tapi karena kasih karunia. Jika Yesus mengasihi tanpa syarat, mengapa dia tetap meminta ketaatan dari manusia? Bukankah itu bertentangan dengan kasih tanpa syarat? Jika Yesus mengasihi tanpa syarat, ada syaratnya. Kamu percaya Yesus dulu, baru dia mengasihi kamu. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu seterunya. Roma pasal 5 ayat 1. Dulu kita ini seteru, musuh. Maka semua orang yang tidak percaya Yesus itu musuhnya Allah. Nah, hanya di Roma 5 ayat 8. Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi waktu kita masih berdosa, dia tidak menuntut ketaatan baru dia mengasihi kita. Waktu kita belum taat, dia sudah mengasihi. Nah, kalau begitu sekarang setelah dia mengasihi kita dan menebus kita, kenapa harus ada ketaatan? Untuk membuktikan bahwa imanmu sungguh benar. Kan tadi saya jelaskan kan, waktu kita beriman dikasih Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, otomatis akan ada ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah sesuatu yang otomatis terjadi. Bukan sesuatu yang dipaksa-paksa supaya muncul. Ya. Ikut Yesus untuk selamat. Syaratnya hanya percaya, tapi untuk Yesus, untuk ikut Yesus itu harus ada ketaatan. Apakah Yesus memiliki saudara kandung? Jika ya, apakah ada keistimewaan tersendiri bagi keturunan saudara kandung Yesus seperti saudara-saudara kita di agama lain? Kalau saudara tanya agama Katolik, mereka bilang Yesus tidak punya saudara kandung. Karena menurut orang Katolik, Maria itu perawan abadi. Maka setelah melahirkan Yesus, Maria tidak melahirkan lagi. Tapi orang Protestan, orang Kristen punya kepercayaan lain. Bahwa Maria harus perawan untuk melahirkan Yesus. Tapi setelah melahirkan Yesus, Maria tidak harus perawan lagi. Maka dia kawin dengan Yusuf seperti biasa. Punya adik-adik. Adik-adiknya di mana? Yang di Matius pasal 13 ayat 53 dan seterusnya. Bukankah saudara-saudaranya ada di antara kita? Yakobus, Yudas, Yoses, dan saudara-saudara perempuan. Apakah mereka mempunyai keistimewaan? Tidak. Mereka pun harus percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tetap masuk neraka.
Nanti saudara Yesus itu yang mana? Yang tulis surat Yakobus dan tulis surat Yudas di Alkitab itu. Jadi yang menulis surat Yakobus di Alkitab itu bukan Yakobus murid Yesus. Yakobus murid Yesus sudah mati di Kisah pasal 12. Jadi yang menulis surat Yakobus di Alkitab itu saudaranya Yesus itu. Lalu yang menulis surat Yudas itu bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga sudah mati. Itu Yudas saudara Yesus. Berarti Yakobus dan Yudas itu saudara? Yes. Makanya di Yudas 1 bilang dari Yudas saudara Yakobus. Tapi apakah mereka keistimewaan? Ternyata tidak juga, karena walaupun mereka adik, tapi kalau saudara baca di Yakobus 1 ayat 1, dia tidak bilang dari Yakobus adiknya Yesus. Tidak, dari Yakobus hamba Kristus Yesus. Berarti tidak ada istimewanya. Iman Kristen tidak pakai keturunan. Jadi biar keturunan langsung dari Yesus pun kalau seandainya ada, seperti tuduhan orang-orang, kalaupun ada masuk neraka kalau tidak percaya. Tapi kan kita percaya Yesus tidak kawin dan tidak punya keturunan. Ya, Nabi pun kalau tidak percaya ya tetap tidak bisa selamat. Apakah iman Kristen bersifat intoleran? Bagaimana cara kita menjelaskan iman kita tanpa menghakimi orang lain? Iman kita harus eksklusif. Tapi hidup kita harus inklusif. Dengan kata lain, ya, saya menjelaskan iman kita tidak boleh ada kompromi. Tapi iman saya tidak boleh membuat saya mengucilkan orang lain. Sekarang saya kasih contoh. Kalian berdua, contohnya kalian berdua kakak adik. Di rumah papa mama sama, ya, punya kamar sama-sama, diperlakukan sama. Tiba-tiba kalian dua bertengkar. 5 kali 5 berapa? Lalu kamu bilang 25, yang ini 20. Bertengkar sepanjang hari. Yang mana yang benar? Kamu rasa kamu benar ya, tapi dia juga rasa dia benar. Nah, sekarang kamu tidak boleh kompromi. 5 kali 5 tetap 25 apapun terjadi. Tapi karena kamu percaya 5 kali 5 25, kamu tidak boleh bakar kamarnya dia. Usir dia dari rumah, kamu tidak boleh makan. Namanya kamu intoleran. Soal kepercayaan 5 kali 25 tidak bergoyang. Tapi untuk orangnya, untuk pendapatnya tolak. Tapi untuk orangnya jangan diusir. Paham ya? Nah, misalnya Kristen mayoritas, contoh. Kita harus percaya Yesus itu Tuhan. Tapi jangan bakar tempat ibadah orang lain. Itu sama dengan berkelahi terus bakar kamar saudara. Nah yang terjadi kan sekarang, mereka tidak seiman dengan kita, gereja dibakar, tempat retreat juga diserbu. Nah, itu namanya tidak toleran. Kita tetap mempertahankan iman kita tanpa kompromi, tapi dalam relasi tidak boleh intoleran. Ya? Habis ya? Sudah, ini 2 sudah nih. Oke, kalau sudah habis kita sudah habis. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah dengar firman Tuhan, juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Tuhan tolong kami supaya kami makin mengerti firman Tuhan, makin hari makin menyenangkan Tuhan, punya karakter yang baik dalam hidup ini sebagai bukti bahwa kami sudah benar-benar beriman pada Yesus. Terima kasih untuk malam ini dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.